Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan agar bisa tetap semangat untuk belajar matematika pada hari ini. Materi matematika peminatan pada hari ini adalah melanjutkan materi sebelumnya. Materinya adalah yaitu penggunaan turunan dalam fungsi trigonometri, di mana yang akan saya bahas pertama kali adalah tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kalian bisa lihat di sini. Suatu fungsi fx disebut naik jika turunan dari fx-nya itu lebih dari 0. Dan fx akan disebut turun jika turunan dari fungsi fx-nya itu kurang dari 0. Atau yang ini nih, kalau positif dia naik, kalau negatif dia turun gitu. Nah, ini juga nanti hubungannya sama kuadran. Kalian kita kalau cuma diomongin doang kadang nggak ngerti ya, mending kita ke contoh soal aja langsung. Nah, tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi berikut pada. Nah, ini interval ini penting banget. Ini konsep utamanya si dia nih. Jadi batasnya itu antara 0 sampai dengan 2pi. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Untuk soal nomor A dan B itu sejenis, itu nggak susah karena cuma pakai kuadran doang. Kenapa saya bilang nggak susah? Kita lihat aja. Pasti kalian bilang, ih gampang banget ternyata ya Bu ya. Nih, kita lihat di sini. Yang A. Fx sama dengan sin x. Berarti step awal untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun itu adalah kita turunkan. Turunan dari fx apa? Oh, turunan dari sin apa? Cos kan? Cos x. Nah, berarti yang bisa lihat di sini fx naik jika f aksen x lebih dari 0. Ini kan f aksen x ya. Berarti cos x lebih dari 0. Nah, sekarang kapan si cos x itu lebih dari 0? Itu kita bisa lihat di sini. Dari kuadran. Nih, ingat nggak? Ini kan kuadran 0 kan 90, atau 90 itu kadang disebutnya pi per 2 ya. Nah, ini 180 atau biasa disebut pi. Ini 270 atau 3 per 2 pi. Ini bisa 360 juga kan, 360 atau 2 pi. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, di sini yang positif tuh semua. Ini sin, ini tan, ini cos. Itu kan? Dan kebalikannya ya. Kayak sin berarti kebalikannya itu kosek. Tan itu kebalikannya kotangan, cos itu tuh kebalikannya sekan. Nah, berarti si fungsi ini naik kan, dia bilangnya cos x-nya lebih dari 0. Kalian lihat di sini, fokus ke kapan si cos itu di kuadran itu positif. Di sini kan positif ya dia. Di sini juga positif. Ya udah, berarti intervalnya adalah x, dan nih kan dia diantara ini sampai ini kan, berarti 0 sampai pi per 2. Berarti x nya lebih dari 0 kurang dari pi per 2. Atau nah, bisa jadi yang ini kan. Nah, kalau dari sini ke sini. Atau x nya ini di sini kan diantara 3 per 2 pi sampai 2 pi. 3 per 2 pi
2pi. Selesai. Nah, ini adalah interval dari fungsi jika naik. Jadi gini loh. Jadi si cos x-nya itu lebih dari 0, intervalnya adalah x lebih dari 0 kurang dari pi per 2 atau x lebih dari 3/2pi kurang dari 2pi. Nah, itu gampang. Nah, sama contoh soal nomor B ini belum selesai ya. Ini baru yang fungsi naik ya. Nah, sekarang yang fungsi turun. Fungsi turun itu jika f aksen x kurang dari 0. Nah, fungsi turun itu jika f aksen x kurang dari 0. Kan f aksen x ini ya. Berarti kalau cos x kurang dari 0. Sekarang berarti artinya cos x kurang dari 0. Yang negatif. Si cosnya itu negatif ada di mana? Nih, dia ada di kuadran ini. Ini kan sin doang yang positif ya, berarti si cos negatif. Di sini tan doang yang positif, berarti si cos juga negatif. Artinya si cos akan negatif jika dia di sini sampai sini. Jadi intervalnya x lebih dari pi per 2 kurang dari 3/2pi. Nah, sekarang kita cek lagi loh. Kan dia kan jadi gini. Untuk menentukan interval itu, kita goalsnya tuh samain intervalnya. Jadi mentok itu minimal itu di 0, mentok itu di 2pi. Nah, dia naik udah sama ya, udah kayak sama mentoknya ini 0, ini 2pi. Nah, ini juga kan sampai 3/2pi, udah nggak bisa lagi kan. Kalau kita puterin lagi sekali juga nggak bisa. Nah, nanti di soal nomor C dan D itu ada beda sama dia. Nanti saya akan jelaskan kenapa tadi saya bilang mentok atau bisa muter sekali lagi. Jadi kadang ini loh, kadang nggak cuma yang 0 sampai 2pi sekali putaran, kadang bisa 2 kali putaran cara menghitungnya. Nanti di soal nomor C dan D akan saya bahas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang B, f(x) sama dengan cos x. Nah, seperti soal yang A, cara pertama yang harus kita lakukan adalah cari turunan dari si fx ini. Cos turunannya min sin x. Lalu kemudian udah dapat turunannya kan. Nah, kita bikin deh fungsi fx naik jika f aksen x lebih dari 0. Artinya min sin x lebih dari 0. Nah, ini kalau di depan x-nya itu di depan trigononya itu ada lebih dari ada 0, ada minus ini dikali sama minus 1 biar hilang. Artinya ini adalah sin x. Nah, dengan catatan si ini nih, dia nih tandanya berubah. Kalau dia lebih dari jadi kurang dari. Artinya sin x kurang dari 0. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Saya hapus ya. Sin kurang dari 0 artinya cari yang negatif nih. Sinnya kapan ada di negatif? Negatif. Cari yang negatif. Ini di sini positif kan sinnya. Di sini juga sin positif. Nih, di sini tan yang positif berarti sinnya negatif. Di sini cos yang positif artinya sinnya negatif. Berarti intervalnya x nih. Berarti startnya dari sini sampai sini. Ya kan? Kan karena dia yang positif di sini, yang negatif di sini sampai di sini. Artinya x-nya lebih dari pi kurang dari 2pi. Nah, ini udah mentok ya sampai 2pi ya, berarti udah nggak bisa nambah lagi. Nah, selanjutnya
fungsi udah selesai nih intervalnya si fungsi naik. Berarti ini fungsi fx turun jika fx kurang dari 0. Udah kita tulis min sin x kurang dari 0. Sama kayak tadi kalau ada negatif kali negatif 1, artinya sin x lebih dari 0. Sekarang kalau sin x lebih dari 0 berarti cari yang positif. Cari yang positif berarti kita bisa lihat di sini. Yang positif itu kan di sini ya. Sama ini ya. Ini kan semuanya positif. Di sini sin positif berarti rentangnya si yang positif itu di 0 sampai pi. Berarti intervalnya adalah x lebih dari 0 kurang dari pi. Finish. Paham ya? Ini masih mudah. Yang A sama B itu masih mudah. Yang C sama D sebenarnya mudah, cuma nanti ada prosesnya sedikit. Oke? Selanjutnya kita pindah ke contoh soal yang C. Yang C. Fx sama dengan cos 2x. Sama ya kayak tadi ya. Step awal adalah turunkan si fx-nya. Cos 2x, ingat turunannya itu bagian sini diturunkan dulu. 2x turunannya 2 dikali cos turunannya min sin 2x. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, selanjutnya berarti ini sama dengan min 2 sin 2x. Udah deh yang pertama, fungsi naik jika f(x) sin x lebih dari 0. Artinya min 2 sin 2x lebih dari 0. Ingat di depannya ini ada, jadi gini ya, kalau ada angka di depannya trigonometrinya, sin atau cos atau tan dan lain sebagainya, itu dibagi aja. Dibagi min 2. Dikali atau dibagi itu sama-sama mengubah. Jika dia membagi atau mengali dengan negatif, maka sama-sama mengubah tanda. Tandanya akan kebalikannya. Berarti ini kan min 2 bagi min 2 habis ya, 1 ya. Jadi tinggal ditulis sin 2x lebih dari kurang, ini tandanya berubah, kurang dari 0. Nah, ini yang tadi saya bilang, dia ini nanti akan muter 2 kali kerja nih. Kalian lihat di sini ya. Konsepnya ke sini dulu. Sin 2x kurang dari 0. Berarti yang negatif kan. Nah, yang negatif. Sekarang kalian lihat di tabel si kuadran ini. Si sin negatif di mana? Di sini kan. Dia negatif di kuadran 3 dan 4. Artinya dia negatif. Kita tulisnya di sini nih. Sin 2x. Bukan sinnya nggak usah diikutin. Jadi kita fokusnya ke sini. Kalau dia sin x kan x-nya langsung. Nah, ini tuh 2x. Nah, makanya saya tulisnya 2x kurang dari apa ini bilangnya pi. Yang ini 2pi. Kan dia di antara pi dan 2pi ya. Tapi dia masih 2x. Kita konsepnya harus cari x. Nah, ini makanya dibagi 2 semuanya. Jadi ngerti gak sih? Kalau di soal nomor 1 dan 2 itu kan sin x doang kan. Makanya hasilnya intervalnya langsung x kurang dari atau x diantara bla 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 gitu. Nah, ini kan karena di soal nomor C itu sudutnya tuh nggak x, sudutnya tuh 2x. Makanya saya tulis 2x itu rentangnya lebih dari pi ya kan. Dia di sini sama di sini kan, kuadran 3 dan 4 lebih dari pi kurang dari 2pi. Makanya ini kita bagi 2 karena kita butuhnya adalah si x-nya. Nih kan. Nah, berarti x kurang dari pi per 2, x diantara pi per 2 sampai pi. Nah, ini yang saya bilang nih. Ini kan baru disampai di pi ya.
Padahal bisa putar lagi kan dia, ya nggak sih? Ya nggak? Jadi kalau kalian menemukan soal kayak gini, kan dia baru satu kali putar baru sampai pi, padahal dia bilangnya rentangnya sampai 2pi. Nah, gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya lagi itu gampang. Kita lihat di sini. Nah, kan dia itu baru sampai 2pi kan di sini. Kita puterin lagi aja. Paham gak sih? Jadi kita muterin lagi kan, ini kan sampai 360. Berarti nambah ke sini berapa? Nih putaran kedua ya nih. Kalau saya bikin tabelnya lagi sini. Ya, oke. Kan kalau tadi ya, ini kan kalau satu putaran 0, 90, 180, 270, 360. Nah, kalau muter sekali lagi, jadi ini kan satu putaran doang. Nah, itu bisa muter sekali lagi kan? 360 berarti ditambah, ini putaran kedua ya, saya tulis di atasnya. 360 tambah 90 itu 450. Tuh. Nah, ini putaran keduanya 450 tambah 90 lagi berapa? 540. Nah, ini putaran keduanya adalah tambah 90 lagi 630. Nah, ini putaran keduanya 720 gitu kan? Ya enggak? Ini bisa disebutnya, ini kan tadi saya bilang 2pi. Ini kan pi per 2. Ini pi. Ini 3 per 2pi. Nah, 720 itu berarti 4pi ya. Ini berarti berapa? Pi per 2. Dia kan 2pi berarti berapa itu? 450, aku lupa jadi 180 kali pi. Coret bagi 9 ini 5. Bagi 9 2, berarti 5 per 2 ya. Ini 5 per 2 pi. Ini kalau 540 per 180 sama bagi 9 6, bagi 9 2, berarti ini 3. Ini 3 nih, 3pi. Yang ini berarti 630. 630 bagi 180 sama bagi 9, ini berarti 6 per bagi 9 7 per 2. Ini 7 per 2 pi. Nah, sekarang gitu. Jadi kalau misalkan kita belum mentok di 2pi, cari lagi, puterin si sinnya. Nah, ini tuh setelah putaran yang kedua, kan ini tetap sama ya, ini semua positif. Ini kuadran 1, kuadran 2. Ini sin doang yang positif, kuadran 3 tan, kuadran 4 cos. Nah, kalian lihat di putaran kedua tetap sama kan, kita nyarinya sini negatif, berarti di sini sama di sini juga kan. Berarti berapa ini? 3pi sampai 4pi kan. Nah, berarti atau tambahin atau x 2x. Ini spidolnya nanti nyaru sama ini, kita pisahin. Atau 2x gitu, lebih dari, ini satu di atas aja lah, 2x lebih dari apa ini? 3pi. Ini udah putaran kedua ya, yang ini yang dipakai 3pi sampai 4pi. Nah, ini kita bagi 2. Hasilnya ini x 3 per 2pi 2pi. Selesai. Nah, ini udah mentok kan di 2pi. Itulah yang saya bilang, makanya kita perlu 2 kali putaran. Jadi si fx ini disebut naik jika intervalnya x
lebih dari pi per 2 sampai pi, atau X lebih dari 3 per 2 pi sampai 2 pi. Selesai. Paham ya? Oke, kita lanjut. Tadi kan baru fungsi naiknya ya, sekarang fungsi turun. Nah, fungsi turun jika f aksen X kurang dari 0 gitu ya tadi ya. Nah, tadi kan fungsi turunan dari fungsinya kan min 2 sin 2x, berarti kurang dari 0. Ingat, dikali negatif 2 dibagi min 2 biar depannya hilang. Nih. Jadinya sin 2x. Nah, tandanya berubah jadi lebih dari 0. Nah, ini sama. Kita lihat di sini. Ini kan lebih dari 0 berarti artinya positif. Nah, ini positifnya di mana? Di sini nih. Dia positifnya di kuadran 1 dan kuadran 2. Di putaran pertama ya, berarti startnya 0 sampai pi. Oke, 0 sampai pi. Berarti intervalnya adalah 2x lebih dari 0 kurang dari pi. Nah, ini dibagi 2. X-nya berarti lebih dari 0 kurang dari pi per 2. Selanjutnya, ini kan baru sampai pi per 2, padahal dia bilangnya intervalnya kan sampai 2 pi, berarti kita putar sekali lagi. Nah, pas muter yang sekali lagi, itu kan ini kan sampai 360, berarti start lagi dari 360 sampai 720 kan. Oke, 720 ya, ini 4 pi disebutnya. Kelihatan gak tuh? Nah, kalian lihat di sini. Berarti startnya dari 360 atau 2 pi. Ini kita tulis lagi 2x 2 pi gitu ya. Ini kan dari 2 pi. Ini sama ya, tetap di kuadran 1 dan kuadran 2, tapi di bagian yang putaran kedua. 2 pi sampai 3 pi. Nah, sampai 3 pi. Sama dibagi 2. Artinya X-nya lebih dari pi kurang dari 3 per 2 pi. Nah, berarti intervalnya si fungsi ini akan turun pada interval ini. X lebih dari 0 kurang dari pi per 2 atau X lebih dari pi kurang dari pi per 2 3 per 2 pi. Paham ya? Oke, selanjutnya kita ke yang D. Tadi kan D itu soalnya adalah fx sama dengan sin kuadrat X. Nah, kita turunkan terlebih dahulu. Ingat, turunannya adalah 2 ke depan dikali sin. Sin ini nih, angkatnya berkurang 1. 2 dikurang 1 X dikali turunan dari sinnya doang. Sin turunannya cos. Tuh. Jadi saya cuma remember doang ya, cuma ngingetin doang kalian. Nah, ini 2 sin X cos X. Nah, gini loh. Jadi nanti kalian kalau menemukan turunannya ada di dalamnya terkandung sin dan cos, itu pasti kadang bisa diubah. Ini kalian lihat di sini. 2 sin cos itu bisa kita ubah jadi sin 2x. Kalian lihat di daftar tabel rumus trigonometri yang udah pernah saya kasih. Nah, udah. Setelah ini udah sama tuh sama soal yang C tadi. Berarti fungsi naik jika f aksen X lebih dari 0. Berarti sin 2x lebih dari 0. Ini berarti positif ya mintanya ya. Nah, sin positif di mana? Di kuadran 1 dan 2. Di putaran pertama kayak tadi lah, 0 sampai pi ya. 0 sampai pi. Berarti 2x lebih dari 0 kurang dari pi. Bagi 2. X lebih dari 0 kurang dari pi per 2. Ini baru putaran yang pertama. Coba kita putar lagi sekali lagi.
sama kayak tadi putaran yang kedua itu startnya berarti dari, ini sama ya, di kuadran 1 dan kuadran 2, tapi bedanya startnya dari putaran kedua, yaitu 360 sampai 3pi atau 2pi sampai 3pi gitu ya. Berarti X lebih dari 2pi kurang dari 3pi. 2X nih dibagi 2, berarti X lebih dari pi kurang dari 3/2pi. Nah ini selesai. Berarti si fungsi itu akan naik jika intervalnya adalah ini atau ini. Ini pakai atau ya. Sampai sini ada masalah nggak? Nggak ada lah ya, orang sama persis kayak soal yang C. Nah ini saya hapus. Nah dia berarti fungsinya itu turunnya pas kapan nih? Udah ya. Fx turun jika f aksen x kurang dari 0. Artinya sin 2x kurang dari 0. Nah ini cari yang negatif. Nah dia negatif di kuadran 3 dan 4. Di putaran pertama dia di pi sampai 2pi ya, 180 sampai 360. Berarti 2x ini intervalnya, pi sampai 2pi. Tinggal kita bagi 2, artinya x pi/2 kurang dari pi. Nah, atau bisa jadi di putaran keduanya, berapa di putaran keduanya? Sama ya, ini sampai sini, tapi yang dipakai ini sama dia nih. Berarti 3pi sampai 4pi dibagi 2. X 3/2pi, 4 bagi 2, 2pi. Jadi intervalnya si fx akan turun di x lebih dari pi/2 sampai pi, atau x lebih dari 3/2pi sampai 2pi. Selesai. Paham gak? Paham lah ya. Segini aja gak paham sih.